Selamat siang Pak Anggoro. Perkenalkan saya Farah, calon penerima beasiswa LPDP tahun 2021. Saya sekarang akan menginterview Bapak terkait dengan kisah inspiratif Bapak sebagai inovator, coach dari inovasi gitu Pak. Kalau boleh saya tahu sebenarnya inovasi itu apa ya Pak? Ya, oke, terima kasih Farah kesempatannya. Eh, Kalau mengacu ke inovasi itu apa, ya sebenarnya banyak ya definisi di literatur-literatur yang lain, begitu ya, ataupun pendapat-pendapat dari inovator seperti Steve Jobs. Dia bilang kan inovasi itu adalah connecting the dots, gitu ya. Jadi bukan melakukan sebuah invention, tapi dari yang sudah ada, bagaimana kemudian itu dikoneksikan, gitu. Atau ada juga yang bilang inovasi itu adalah breakthrough ya, sebuah terobosan. Ada juga yang agak rancu dengan misalnya invention ya. Jadi inovasi itu adalah melakukan sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada gitu. Nah, kalau saya kemudian berdasarkan pengalaman kurang lebih hampir 20 tahun ini bisa menyederhanakan inovasi itu adalah sebuah cara-cara atau upaya yang berbeda yang dilakukan untuk menghasilkan satu nilai tambah baru. Jadi ada dua kata kunci, yaitu cara yang berbeda atau baru, dan dia harus memberikan dampak, yaitu nilai tambah baru. Kurang lebih gitu. Si Kalau menurut Bapak sendiri, mengapa inovasi itu penting ya Pak? Dan apa sih yang membuat Bapak tertarik terhadap bidang inovasi gitu Pak? Iya, nah kenapa itu penting? Ya kalau kita perhatikan kan sebenarnya manusia bisa eksis sampai sekarang dan sampai nanti akhir zaman itu ya salah satu yang dilakukan adalah inovasi gitu ya. Dulu mungkin manusia-manusia purba untuk bertahan hidup dia membuat senjata gitu ya untuk berburu begitu ya. Senjata pun kan berkembang begitu ya, yang tadinya pakai batu kemudian menggunakan kayu ditajamkan gitu ya jadi tombak ya. Terus kemudian ada kebutuhan dia harus membuat api untuk memasak gitu ya. Nah, itu kan inovasi-inovasi yang memang sesuai kapasitasnya mereka waktu itu ya. Tapi itu adalah sebuah cara-cara berbeda yang dilakukan supaya mereka bisa bertahan hidup ya, supaya mereka punya nilai tambah baru begitu. Nah, terus berkembang gitu ya, kemampuan manusia terus berkembang. Nah, sekarang pun kan juga kita akhirnya harus terus melakukan inovasi, baik secara personal, apalagi secara organisasi. Perusahaan-perusahaan itu kan sekarang terdisrupsi cukup sering gitu ya, dan umur produk dan layanan itu sekarang life cycle-nya jauh lebih pendek dibanding dulu gitu ya. Nah, itu adalah akibat tingkat kompetisi yang sudah semakin sengit gitu ya. Sehingga ya masih sangat relevan ya, inovasi itu memang harus dilakukan ya dari dulu sampai nanti akhir zaman itu ya, supaya kita secara personal maupun secara organisasi itu bisa bertahan dan terus untuk bertumbuh gitu. Nah, kenapa kemudian saya tertarik? Karena yang menarik adalah inovasi ini tidak hanya berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya teknikal gitu ya. Misalnya mempelajari metodologinya gitu ya, toolsnya, tekniknya begitu ya. Tapi ketika melakukan inovasi ini kita juga bersentuhan dengan pola pikir orangnya gitu ya. Jadi mindsetnya, kemudian kompetensinya begitu ya. Nah, jadi ini sebuah kombinasi yang menurut saya menarik gitu ya. Jadi ada soft skill-nya juga ya, kemudian ada hard skill-nya. Dan ini memang tidak mudah begitu ya, terutama yang di soft skill ya, bagaimana melakukan pendekatan kepada orang yang akan melakukan inovasi gitu. I see, I see. Eh, Kalau dari sisi inovasi sendiri, Pak, ada tipe-tipenya nggak ya kalau inovasi itu? Terus kalau misal eh, inovasi itu, apakah ada komponen-komponen yang membuat suatu hal itu disebut sebagai inovasi gitu, Pak? Oke, ya. Kalau uh, pengelompokannya itu ada banyak versi gitu ya, tapi aku akan coba ambil referensi yang banyak dipakai di industri. Itu adalah dari hasil research-nya Keeley. Jadi dia membagi ke dalam 10 type of innovation. Jadi ada 10 jenis, 10 hal yang bisa dilakukan inovasi di sana. Jadi inovasi itu menurut Keeley dan timnya tidak melulu mengenai produk gitu ya. Terus kemudian inovasi bisa dilakukan pada hal-hal yang sederhana. Kemudian inovasi itu bukan invention kata dia gitu ya. Nah, kemudian dia membagi menjadi beberapa kelompok. Jadi ada yang istilahnya itu backstage dan front stage gitu ya. Jadi ada yang di belakang panggung, ada yang di atas panggung.
Nah, kalau dalam organisasi berarti ada inovasi yang dilakukan di internal dan eksternal gitu. Nah, dibagi lagi menjadi tiga, yaitu konfigurasi, offering, dan experience. Jadi kalau konfigurasi ini adalah inovasi yang fokusnya pada misalnya bagaimana melakukan profit model yang baru, begitu ya. Bagaimana kita membangun networking atau jejaring, gitu ya. Misalnya mencari mitra-mitra ya supaya produk kita punya value added yang lebih tinggi, begitu. Kemudian ke strukturnya juga, bagaimana membangun struktur organisasi di perusahaan yang efektif, yang efisien, mendevelop dari talent asset-nya, begitu ya. Kemudian ke prosesnya itu sendiri, gitu ya. Bagaimana kita berproses menghasilkan produk atau layanan. Nah, kelompok yang berikutnya itu disebut dengan offering. Nah, offering ini lebih ke produknya memang, produknya. Jadi berbicara mengenai produk performance sama produk sistem. Ya, nah produk sistem ini yang belakangan banyak nih dilakukan ya oleh industri. Jadi bagaimana mereka mengutilize ya dari sekian banyak produk yang sudah dirilis. Misalnya kayak Microsoft itu kan punya beberapa produk. Nah, bagaimana kemudian orang itu bisa bekerja menggunakan Microsoft Excel-nya, Microsoft Word-nya gitu ya, PPT-nya gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari produk sistem atau seperti yang dicontohkan oleh Google Ecosystem gitu ya. Google itu kan punya Gmail, ya, punya G-Site, kemudian punya Gmaps, kemudian juga punya Jamboard tools untuk kolaborasi. Nah, itu bisa saling berkolaborasi. Jadi bisa digunakan secara bersamaan. Itu dimaksud dengan product system. Nah, yang terakhir disebut dengan inovasi di kelompok experience. Nah, ini adalah inovasi memang yang bersentuhan langsung dengan user atau customer-nya ya. Jadi misalnya di channel-nya, kita bagaimana membangun channel-channel supaya produk kita lebih cepat sampainya ke konsumen gitu ya. Kemudian di brand-nya bagaimana memperkuat brand gitu ya, di customer engagement-nya gitu ya, sama di service-nya gitu. Nah, jadi bisa dibagi ke dalam 3 kelompok gitu ya, konfigurasi, offering, dan juga di experience-nya. Nah, kemudian nyambung ke komponen apa gitu ya. Nah, menurut saya ada 2 komponen yang sangat penting nih supaya inovasi itu bisa berhasil ya. Jadi yang pertama ya people-nya sama prosesnya yang kedua. Jadi orangnya sebagai eksekutornya ini ya harus dibenahi dulu mindset-nya gitu ya. Bahwa inovasi itu adalah sebuah mindset, bukan sebuah event, bukan sebuah kegiatan. Jadi dia harus terinstal tuh di pikirannya ya, harus jadi top of mind-nya. Makanya di banyak perusahaan termasuk Astra itu kan ketika masuk itu kan ada semacam pendidikan dasarnya gitu ya, 5 hari. Nah, itu salah satu yang diinduksi adalah mengenai inovasi gitu ya. Nah, supaya dia masuk dalam top of mind-nya. Nah, kemudian masuk lagi nanti ke kompetensinya gitu ya, ke pengetahuannya ya. Jadi soft skill-nya banyak nanti diinduksi di people-nya, di orangnya. Nah, yang kedua adalah di proses. Nah, ini kita berbicara mengenai ekosistem nih. Ekosistem yang harus dibuat, dijaga oleh perusahaan gitu ya. Mulai dari misalnya regulasinya bagaimana gitu ya. Nah, sebelum regulasi mungkin masuk dulu ke value-nya. Apakah dia masuk dalam value-nya perusahaan atau tidak. Terjemahkan lagi nanti ke dalam regulasi, kemudian masuk ke dalam reward system gitu ya, bahwa ketika ada karyawan yang melakukan inovasi ya dia akan mendapatkan reward, dan kalau nggak melakukan inovasi ada punishment, misalnya seperti itu. Ya, kurang lebih gitu, Farah. I see. Kalau tadi kan Bapak sempat menyebut mindset ya, mindset untuk orangnya sendiri. Bagaimana sih Pak caranya mengembangkan innovation mindset di pola pikirnya orang-orang, baik itu di perusahaan maupun di pikiran dia sebagai individu gitu Pak? Ya. Nah, kalau berbicara menumbuhkan mindset, maka pola pendekatannya adalah top down ya, dari pimpinan yang tertinggi ke bawah. Nah, ini memang sangat ditentukan dari mindset dari top manajemennya. Kalau top manajemen itu punya mindset yang inovatif, artinya dia memang punya sense of urgent terhadap inovasi, maka ini akan sangat baik gitu ya. Artinya dia akan taruh ini menjadi salah satu nilai di perusahaannya, menjadi value gitu ya. Nah, ketika ini sudah masuk ke dalam value, nah maka kan dia akan turun ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret gitu ya, di operasional. Mungkin nanti menjadi sebuah regulasi ya, bahwa misalnya karyawan itu diwajibkan
ya untuk melakukan inovasi gitu ya, misalnya setahun sekali gitu ya, masuk ke dalam sistem penilaian karya, kemudian muncul reward sistemnya begitu ya. Nah, sehingga ini memang harus didorong pendekatannya dengan top down ya, dari mindset dari pimpinan perusahaan. Nah, kemudian dia bangun ekosistemnya. Tadi ya, ada proses development buat karyawannya, kemudian ada reward system, ada regulasi-regulasi yang dibuat gitu. Ya, jadi kalau untuk bagaimana menanamkan mindset, pendekatannya adalah lebih kepada dari pimpinan perusahaan. Nah, sebenarnya kalau dalam secara personal begitu ya, di dalam ajaran agama itu sudah cukup banyak gitu ya yang menginspirasi orang untuk melakukan inovasi. Ya, misalnya di Islam begitu itu akan ada hadis bahwa manusia yang hari ini sama dengan kemarin itu disebutnya merugi. Ya, nah tapi manusia yang hari ini lebih buruk dari kemarin itu bahkan disebut celaka. Nah, manusia yang hari ini lebih baik dari kemarin, nah dia beruntung. Nah, ini kan sebuah inspirasi untuk kita melakukan cara-cara baru ya setiap harinya, supaya kita punya nilai tambah yang baru juga setiap harinya, supaya kita tidak merugi ya, apalagi celaka gitu. Nah, kurang lebih gitu. Oke Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Cukup clear dan sangat inspiratif sih bagi saya Pak. Saya soalnya termasuk orang yang mungkin kadang merasa nyaman dengan keadaan gitu kan, terus inovasinya belum terpikir gitu. Cuma mendengar penjelasan Pak Anggoro tentang inovasi ini, saya jadi pikiran emang kayak kalau kita mau maju, kita nggak mau ketinggalan dari peradaban gitu, kita emang harus berinovasi gitu kan ya Pak. Terus saya mau tanya satu lagi sih Pak, tentang Bapak kan sudah lama ya menjadi coach dan trainer untuk inovasi gitu Pak. Ada suka dukanya nggak Pak? Boleh di-share? Iya, eh, ada ya suka dukanya pasti ya. Nah, cuman karena sudah menjadi passion, jadi ya kita menikmati aja suka dukanya. Ya, sukanya tuh lebih banyak sebenarnya ya, karena kita senang ketika bisa kontribusi ke dalam kesuksesan orang lain gitu ya. Jadi kalau orang lain sukses dan kita ada saham di sana itu kan senang rasanya gitu ya. Kita punya kontribusi meskipun kecil gitu ya. Jadi sukanya tuh kalau kita dampingin tim atau startup itu kemudian mereka sukses, bisa memberikan dampak, bisa memberikan manfaat buat masyarakat dan juga untuk timnya sendiri gitu. Merasa bahwa mereka terdevelop gitu ya, knowledge-nya, kemudian skill-nya gitu ya. Kemudian teamwork-nya juga jadi lebih solid gitu. Apalagi kalau ikut kompetisi sampai menang gitu, waktu udah seneng banget rasanya gitu ya. Nah, dukanya ini jarang tapi kalau muncul memang cukup challenging ya. Jadi beberapa kali saya menemui di level owner sebenarnya ya. Jadi owner-owner dari perusahaan yang masih resisten terhadap inovasi gitu ya. Karena merasa bahwa selama ini perusahaannya baik-baik aja kok gitu ya, dengan doing business as usual gitu ya. Saya masih bisa profit, bisa gaji karyawan, bisa bagi-bagi bonus gitu ya. Nah, sehingga begitu masuk kata inovasi ini jadi semacam ini PR apa lagi nih gitu ya, ini ekstrakurikuler apa lagi nih gitu ya. Jadi masih menganggap inovasi itu pekerjaan tambahan ya, bukan include sebagai mindset gitu ya. Nah, sehingga akhirnya merasa bahwa kayaknya saya belum perlu deh gitu ya inovasi. Saya masih cukup ya dengan melakukan hal seperti ini. Nah, itu kita coba melakukan pendekatan bahwa kita kan pengen perusahaan ini sustain gitu ya, tidak hanya berumur saat ini atau 5 tahun ke depan, kan pengen terus gitu ya sampai akhir gitu ya, sampai akhir zaman misalnya gitu ya, terus kelola mungkin turun temurun gitu ya ke generasinya. Nah, untuk bisa melangsungkan itu kan kita harus melakukan inovasi karena banyak hal di depan yang kita tidak tahu ya, tidak bisa diukur kecuali dengan melakukan inovasi, perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan dari sekarang, bukan nanti ketika kejadian gitu. Jadi bukan ketika terjadi disrupsi kemudian baru kelabakan melakukan inovasi gitu ya. Tapi kita sudah harus bisa mengukur dari sekarang kira-kira beberapa tahun ke depan saya akan terdisrupsi nggak gitu bisnis saya. Nah, itu kan harus diantisipasi dari sekarang. Kurang lebih itu sih dukanya ya. Oke. Tadi ada owner yang resistensi ya Pak, terkadang ya. Itu bagaimana ya Pak cara kita untuk mengkonvinsi owner bahwa kita itu butuh inovasi gitu? Iya.
Jadi kalau udah ketemu yang hal seperti itu, aku lebih banyak membawa cerita-cerita yang konkret gitu ya, pengalaman-pengalaman pahit perusahaan-perusahaan besar yang akhirnya harus tumbang gitu ya, karena tidak melakukan inovasi. Kan banyak contoh tuh, misalnya yang paling populer yang terjadi pada Kodak ya, perusahaan yang umurnya hampir 160 tahun, tapi akhirnya juga runtuh gitu ya. Dan Kodak ini bukan perusahaan yang tidak inovatif. Jadi waktu itu engineer-nya sudah menawarkan gitu ya sebuah teknologi pencitraan dengan digital yang menjadi teknologi cikal bakalnya kamera digital itu, tapi kemudian oleh ownernya ditolak karena ini kalau diadopsi maka akan mengganggu bisnis Kodak yang lain, yaitu produksi negatif film. Ya, nah sehingga ada pola pikir yang lebih sempit waktu itu ya. Nah akhirnya tidak ada eksekusi nih teknologi kamera digitalnya gitu ya, sehingga akhirnya ya itu diambil gitu ya oleh kompetitor, oleh Canon waktu itu dan dikembangkan di sana. Nah baru terasa tuh akhirnya Kodak harus bangkrut gitu ya. Jadi banyak cerita-cerita yang menyeramkan sebenarnya, kayak misalnya Nokia. Nokia kan udah jatuh bangun gitu ya. Kurang inovatif apa coba Nokia ya, yang sudah sedemikian inovatif aja masih jatuh bangun gitu ya, berusaha bertahan. Apalagi tidak melakukan inovasi sama sekali. Jadi saya lebih banyak membawa cerita-cerita konkret yang mungkin menyeramkan gitu ya buat mereka supaya mindset-nya berubah gitu ya, supaya ada sentilan-sentilan bahwa ternyata hal ini terjadi gitu di dunia gitu ya, bahwa perusahaan-perusahaan yang tidak inovatif dan adaptif itu ya tinggal nunggu waktu aja sebenarnya. Gitu. Oke. Oke Pak Anggoro, terima kasih banyak atas sharingnya. Terima kasih banyak juga atas waktunya.